Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah M. Masjun Andianto dari program studi Pendidikan Ekonomi 21A dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aliran-aliran pendidikan. Untuk pembahasannya yaitu ada 3. Yang pertama, aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruh terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. Terus yang kedua yaitu gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Terus yang ketiga yaitu 2 aliran pokok di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruh terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. Jadi aliran klasik dalam pendidikan itu ada 4, yaitu yang pertama aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, dan aliran regentif. Untuk yang pertama yaitu aliran empirisme. Aliran ini mengatakan bahwasanya segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya dibentuk oleh pengalaman nyata. Jadi, konsep dari aliran empirisme ini adalah perkembangannya siswa ataupun peserta didik itu ditentukan oleh pengalaman ataupun interaksi sosial. Jadi contoh, ada anak kembar yang dilahirkan dan dipisahkan oleh orang tuanya sejak kecil. Ayahnya itu adalah tinggal di kota dan ibunya tinggal di pedesaan. Jelas berbeda di situ antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari kedua anak tersebut pasti berbeda, yang di kota maupun di pedesaan. Nah, itu adalah konsep dari aliran empirisme. Terus yang kedua yaitu aliran nativisme. Nativis artinya itu adalah lahir. Jadi aliran ini kebalikan dari aliran empirisme yang mengatakan bahwa seseorang lahir sudah memiliki bawaan, baik faktor lingkungan ataupun ilmiah yang mempengaruhi terhadap perkembangan seseorang tersebut. Jadi di sini seseorang itu lahir memiliki bawaan dari orang tuanya gitu. Contohnya itu adalah bakat ataupun sifat. Seumpamanya orang tuanya itu mempunyai bakat melukis ataupun menyanyi, maka anaknya pun akan menurun bakatnya, yaitu melukis ataupun menyanyi gitu. Itu adalah konsep dari aliran anativisme. Untuk yang ketiga yaitu aliran naturalisme. Jadi pandangan menurut aliran ini yaitu bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan baik. Namun pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan. Di sini contohnya yaitu ketika ada siswa yang sangat semangat banget belajar dan juga tekun banget belajar, sehingga dia selalu mendapatkan peringkat 1 di kelasnya. Tapi dia bergaul, dia berteman dengan siswa yang malas banget belajar, dan dia dapat dipengaruhi oleh siswa yang malas belajar itu, sehingga dia juga malas belajar juga gitu. Lah, konsep dari aliran naturalisme ini yaitu seperti itu. Jadi yang awalnya pembawaannya itu baik, sifatnya itu baik, tapi karena pengaruh lingkungannya sifatnya itu menjadi rusak, sifatnya itu menjadi tidak baik gitu. Terus yang keempat yaitu aliran konvergensi. Di aliran ini perintisnya yaitu William Stone, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Jadi di sini contohnya yaitu pendidikan
yang ada itu untuk mengembangkan potensi baik yang ada di peserta didik ataupun siswa, dan untuk mencegah pembiasaan ataupun potensi buruk yang ada di siswa ataupun peserta didik. Seperti itu konsep dari aliran konvergensi ini. Untuk yang kedua, yaitu gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Well, kenapa sih harus ada gerakan baru pendidikan? Pasti kalian bertanya-tanya seperti itu. Gerakan baru pendidikan ini muncul karena pendidikan dulu itu memang ada. Pada saat kolonialisme itu memang ada pendidikan. Cuma itu tidak bisa dikembangkan, cuma monoton seperti itu aja gitu lah. Karena monoton, karena nggak bisa berkembang, lah pemuda di Indonesia itu mulai inovatif untuk menggerakkan baru atau gerakan baru pendidikan seperti itu. Dalam gerakan baru terdapat komponen-komponen yang mempengaruhi upaya mutu pendidikan. Di antaranya 1. Pengajaran alam sekitar, 2. Pengajaran pusat perhatian, 3. Sekolah kerja, yang keempat yaitu pengajaran proyek. Untuk yang pertama yaitu pengajaran alam sekitar. Ada 3 pendapat para ahli mengenai konsep ini. Yaitu yang pertama dari F.R. Avenger, yang kedua dari Himmat Kunde, yang ketiga yaitu dari Gillinghart. Nah, menurut F.R. Avenger ini mengatakan bahwasanya gerakan pengajaran alam sekitar merupakan sebuah gerakan yang bertujuan mendekatkan dan mengubah perilaku anak ataupun peserta didik menuju kedewasaan yang mampu menyesuaikan diri di masyarakat maupun lingkungan sekitarnya. Jadi di sini sudah jelas ya bahwasannya dengan adanya gerakan pengajaran alam sekitar ini diharapkan pengajarannya itu dapat mendapatkan pendidikannya itu dapat mendekatkan ataupun mengubah perilaku siswa ataupun peserta didik untuk menuju suatu kedewasaan sehingga dia dapat menyelesaikan saat kembali lagi ke masyarakat gitu. Terus yang kedua yaitu menurut Himmat Kunde. Menurut Himmat Kunde ini pengajaran dengan cara alam sekitar secara langsung, aktif, totalitas, apresiasi intelektual yang kuat dan emosional. Jadi menurut Himmat Kunde ini yaitu pengajaran dengan cara secara langsung. Itu contohnya seperti siswa itu bisa mempelajari secara langsung sifat-sifat daripada pelajaran itu di alamnya. Itu seperti itu. Terus yang aktif yaitu artinya di sini adalah untuk mengembangkan keaktifan peserta didik atau siswa sehingga dia itu dapat memahami bagaimana sih alam sekitar itu, pengajaran dalam sekitar itu seperti apa. Seperti itu, dan tidak hanya menulis ataupun mendengarkan saja gitu. Terus totalitas ini di sini artinya yaitu bahwasanya siswa ataupun peserta didik di sini diajarkan untuk totalitas dalam belajar di alam sekitar. Karena apa? Karena belajar di alam terbuka dengan belajar di ruang tertutup itu berbeda. Kalau belajar di ruang tertutup itu kita hanya mengangan-angan saja materi-materi atau pembelajaran. Tapi kalau belajar di alam sekitar ini kita bisa langsung belajar gitu loh, langsung belajar di alamnya. Bagaimana sih habitatnya hewan, contohnya bagaimana sih habitat hewan yang asli di alamnya, seperti itu. Terus apresiasi intelektual yang kuat dan emosional. Di sini artinya apresiasi intelektual yang kuat itu adalah pemikiran siswa ataupun peserta didik yang harus kuat dan tidak hanya menghafal saja. Dengan kata lain, dia bisa memasukkan pemikiran-pemikiran yang ada di alam sekitar. Bisa menganalisis di alam sekitar. Tidak hanya menghafal,
cuma bisa menganalisis bagaimana sih cara hidup hewan ini gitu, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu menurut J. Linghart, ada 3 diantaranya. Peserta didik harus melihat barangnya terlebih dahulu agar dapat mengerti dan paham tentang barang tersebut. Nah, di sini sudah jelas ya bahwasanya peserta didik itu sebelum mengerti, sebelum paham itu harus tahu barangnya seperti apa. Contohnya seperti ini. Ketika kita tidak tahu, kita cuma melihat gambarnya saja Candi Borobudur. Contohnya itu kita melihat Candi Borobudur di gambarnya saja. Tapi kita nggak mendatangi Candi Borobudur secara langsung. Jadi kita nggak paham Candi Borobudur itu ada berapa candi, jumlahnya berapa, terus ada berapa tingkatan di Candi Borobudur itu. Lah, itu pasti nggak akan paham karena cuma hanya melihat gambarnya saja gitu. Terus yang kedua, pengajaran akan dipusatkan dengan pengajaran selanjutnya atau nama mata pelajaran yang lain. Di sini bisa diartikan bahwasanya pengajaran di alam terbuka itu bisa dipusatkan dengan mata pelajaran yang lainnya gitu. Terus yang ketiga yaitu mengadakan perjalanan hidup. Dengan kata lain ini adalah studi banding. Seperti itu. Yaitu kita berjalan-jalan, belajar dengan alam sekitar, dengan melewatkan prinsip outdoor gitu, seperti itu. Terus untuk selanjutnya yaitu pengajaran pusat perhatian. Pengajaran ini adalah upaya untuk mendorong kegiatan belajar mengajar agar perhatian siswa yang tertuju pada bahan ajar yang bervariasi. Jadi di sini itu diartikan bahwasannya yang mencetuskan pengajaran pusat perhatian ini adalah De Crowley. Konsepnya itu adalah sekolah untuk hidup dan oleh hidup. Bisa diartikan bahwasanya sekolah itu hanya untuk mengembangkan potensi kita dan untuk kembali ke masyarakat gitu. Nah, dengan adanya konsep seperti itu, dia bergagas untuk mengembangkannya, yaitu dengan cara pemusatan peminatan, minat-minat gitu. Nah, minat-minat itu sendiri itu seperti apa? Minat-minat itu sendiri itu adalah seperti dorongan untuk makan dan minum, terus dorongan untuk bermain, dorongan untuk memperoleh pendidikan lah, seperti itu. Jadi minat itu seperti itu. Karena banyaknya perbedaan minat setiap siswa, maka pengajaran itu harus disesuaikan dengan minat-minat siswa itu gitu loh. Nah, dengan adanya penyesuaian itu, bahan ajarnya pasti bervariasi gitu. Di Indonesia itu gerakan ini diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara di Sekolah Taman Siswa, dan di Indonesia Netherlands School Kayu Taman atau INS Kayu Taman yang didirikan oleh Muhammad Jaffe. Di Indonesia itu metode pengajaran pusat perhatian ini sudah diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara di Taman Siswa dan juga oleh Muhammad Jaffe di INS Kayu Taman gitu. Sesuai dengan peminatan, pengajaran sesuai dengan peminatan seseorang. Itu intinya seperti itu. Terus yang ketiga yaitu sekolah kerja. Sekolah kerja ini adalah gerakan titik kultivasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam proses pendidikan. Perlu diketahui bahwasanya sekolah kerja itu bertolak dari pandangan bahwa pendidikan tidak hanya demi kepentingan individu, melainkan juga kepentingan masyarakat. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan ya bahwasanya sekolah kerja itu untuk mengembangkan keterampilan kita, skill kita, agar nantinya setelah lulus sekolah ini kita dapat langsung bekerja gitu. Inti daripada sekolah kerja itu seperti itu, mengembangkan keterampilan kita, skill kita, agar nantinya kita dapat bekerja ataupun dapat bermanfaat
di masyarakat gitu. Terus yang keempat yaitu pengajaran proyek. Dalam pengajaran proyek ini memberikan kebebasan pada anak untuk menentukan pilihan, merancang serta memimpinnya. Dalam pengajaran proyek ini juga pekerjaan dikerjakan secara berkelompok untuk menghidupkan rasa gotong royong dan digunakan sebagai salah satu metode mengajar di Indonesia. Jadi pengajaran proyek ini adalah suatu metode yang sudah diajarkan di Indonesia. Karena apa? Pengajaran proyek ini yaitu contohnya itu kita langsung belajar dari menangani sebuah proyek, belajar sebuah praktikum. Jadi siswa itu dihadapkan dari sebuah praktikum, sebuah pembelajaran proyek gitu secara langsung. Jadi nggak hanya teori, jadi langsung diajarkan seperti itu. Itu sudah diterapkan di Indonesia. Contohnya itu adalah PJBB, yaitu pembelajaran berbasis proyek ataupun project basis learning gitu. Untuk selanjutnya yaitu pengaruh gerakan baru dalam pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Yaitu ada 3 ya. Yang pertama, adanya konsep learning by doing dan studi outdoor yang menerapkan dari pengajaran alam sekitar. Lah, di sini itu konsep learning by doing, belajar sambil melakukan, ataupun studi outdoor ataupun studi banding itu. Jadi dengan adanya pengajaran alam sekitar ini kita bisa belajar sambil melakukan. Nah, itu adalah untuk pengingatan, untuk pemahaman siswa, untuk pengertian siswa itu lebih cepat nyantol gitu, lebih cepat memahami. Learning by doing itu seperti itu. Siswa itu bisa lebih memahami gitu. Keunggulan dari adanya konsep learning by doing itu sendiri. Terus untuk yang kedua adanya SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, penerapan dari sekolah kerja. Jadi di sini penerapan dari sekolah kerja itu adanya SMK, yaitu sekolah kejuruan, di mana ada juruan-juruan yang mengasah skill kita sesuai dengan skill kita, sesuai dengan kemampuan kita. Contohnya, seumpama kita senang sekali tentang yang namanya ilmu ekonomi, yang namanya hitung-hitungan, yang namanya tentang keuangan. Lah itu kita pasti akan lebih tepatnya masuk di jurusan akuntansi gitu. Kalau kita senang mengenai kayak kimia, fisika, biologi, lebih tepatnya kita akan masuk di kimia industri ataupun kimia analis gitu. Terus yang ketiga yaitu penerapan sistem kreativitas melalui pengamatan fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena seni budaya yang akan menimbulkan inovasi dan kreasi. Jadi yang ketiga ini adalah dengan kita menerapkan sistem kreativitas siswa ataupun peserta didik dalam menganalisis atau dalam mengamati fenomena alam, fenomena sosial, ataupun fenomena seni budaya yang ada di masyarakat. Dengan kita menganalisis, dengan kita mengamati, meneliti, itu kita akan menimbulkan inovasi-inovasi yang baru dan kreasi-kreasi yang baru, sehingga munculnya suatu kreativitas siswa itu sendiri gitu. Terus yang ketiga yaitu 2 aliran pokok di Indonesia. 2 aliran pokok di Indonesia itu terdiri dari 1 perguruan kebangsaan taman siswa, dan yang kedua yaitu ruang pendidikan INS Kayu Taman. Jadi kedua aliran tersebut itu merupakan tonggak utama adanya pemikiran tentang pendidikan di Indonesia. Jadi keduanya ini adalah tonggak utama adanya pendidikan di Indonesia gitu. Yang pencetusnya next yaitu perguruan kebangsaan taman siswa. Taman siswa itu berdiri pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Suwardi Suryadiningrat
Suryaningrat didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi nama lain dari Ki Hajar Dewantara itu adalah Suwadi Suryaningrat. Ya. Kemudian pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan, kemudian didirikan Taman Indra, dan khusus guru dilanjutkan Taman Wiyata, disusul Taman Dewasa dan juga Taman Guru gitu. Terus ada yang namanya 7 asas Taman Siswa, yaitu yang pertama bahwa setiap orang yang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua bahwa pengajaran harus memberikan pengetahuan yang berfaedah. Terus yang ketiga yaitu bahwa pengajaran harus sesuai dengan kebudayaan kita sendiri. Ya, tentu pengajaran harus sesuai dengan kebudayaan kita sendiri. Tidak boleh melenceng dari kebudayaan kita sendiri. Terus yang keempat yaitu bahwa pengajaran itu harus tersebar luas, mulai dari rakyat kecil maupun rakyat besar gitu, seperti bangsawan maupun rakyat jelata gitu. Terus yang kelima untuk mengejar kemerdekaan hidup gitu. Terus yang keenam sebagai konsekuensi hidup, dan yang terakhir yaitu adanya keikhlasan lahir dan batin. Bahwasanya kita belajar di Taman Siswa itu konsepnya harus ikhlas lahir dan batin gitu. Kalau nggak ikhlas dan nggak lahir batin, pasti ilmu yang didapatkan di Taman Siswa itu akan tidak manfaat gitu. Itu adalah 7 asas Taman Siswa yang dipatuhi oleh peserta didik yang ada di Taman Siswa itu sendiri gitu. Terus hasil yang dicapainya itu apa sih? Hasil yang dicapainya itu banyak sekali. Tokoh-tokoh nasional dari Taman Siswa itu yang untuk yang dapat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi tokoh-tokoh nasional yang terkenal itu belajarnya itu di Taman Siswa, itu adalah hasil yang dicapai dari Taman Siswa itu sendiri. Terus yang kedua yaitu ruang pendidik INS Kayu Taman, yaitu berdiri pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Taman, Sumatera Barat. Pendirinya ialah Muhammad Jaffe. Sekolah ini mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan Indonesia saat itu. Pada bulan Desember 1949, Belanda menyerang Kayu Taman, seluruh gedung INS di bumi hanguskan. Wow, kejam banget. Jadi di sini tujuan INS didirikan itu bahwasanya yaitu pertama untuk mendidik rakyat ke arah merdeka, untuk mendidik rakyat agar terbebas dari penjajah. Itu tujuan dari INS Kayu Taman didirikan. Terus yang kedua, memberikan pelatihan pada pemuda sebagai agen perubahan. Jadi diharapkan pemuda-pemuda yang sekolah di INS Kayu Taman ini dapat mengubah perubahan menjadi agen perubahan gitu. Terus yang ketiga yaitu menanamkan sifat berani dan tanggung jawab. Jadi diharapkan dengan dia belajar di INS Kayu Taman ini, dia harus berani dan harus bertanggung jawab gitu, karena pada saat itu kan INS ini kan masih di Belanda, tangannya Belanda gitu kan. Jadi mahasiswa ataupun siswa yang ada di sana itu harus berani mengatakan pendapatnya, berani melawan pendapat, berani melawan Belanda gitu, dan harus bertanggung jawab atas perilakunya, atas perbuatannya itu sendiri gitu. Terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.